안녕하세요 여러분. 반가워요. 황쌤입니다. 여러분, akhirnya kita bertemu lagi di bab ke-11. Di bab ini kita akan membahas mengenai kosakata berhubungan dengan cuaca, seperti musim, cuaca, suhu udara, dan untuk tata bahasa Korea kali ini kita akan membahas mengenai 부탁하지, 을 아니면 리을 고예요, dan 비읍 불규칙. 준비했나요? 자, 그럼 tukparo 알아보겠습니다. Pada kosakata kita yang pertama kali ini, kita akan membahas mengenai musim, yaitu 계절. Walaupun tulisannya 계절, tetapi dibacanya menjadi 계절. 계절, musim. Untuk kosakata yang pertama adalah musim semi. Berlangsung dari bulan Maret sampai dengan bulan Mei. Suhu udara pada musim ini adalah hangat. Bunga akan bermekaran di mana-mana dengan cuaca yang cerah. 여름, 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 여름. Musim panas berlangsung dari bulan Juni sampai dengan bulan Agustus. Cuaca pada musim ini menjadi panas dan lembab. Serta kalau hujan, udaranya akan menjadi gerah. 가을, 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 가. Musim gugur berlangsung dari bulan September sampai dengan bulan November. Suhu udaranya lebih sejuk dan kering. Dedaunan akan berubah warna menjadi merah, oranye, dan kuning. Musim gugur berlangsung dari bulan September sampai dengan 겨울, 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 겨울. Musim dingin berlangsung dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari. Cuacanya menjadi dingin dan kering. Suhunya bisa sampai dengan minus 3 derajat Celcius. Musim dingin berlangsung dari bulan Desember sampai dengan bulan Februari. Cuacanya menjadi dingin dan kering. 따뜻하다, 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 hangat. 오늘 날씨가 따뜻하다. Hari ini cuacanya hangat. 덥다, 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 panas. 오늘 날씨가 덥다. Hari ini cuacanya panas. 쌀쌀하다, 쌀쌀하다, 쌀쌀하다. Udaranya agak dingin. 오늘 날씨가 쌀쌀하다. Hari ini cuacanya agak dingin. 춥다, 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 dingin. 오늘 날씨가 춥다. Hari ini cuacanya dingin. 비가 오다, 비가 오다, 비가 오다. Hujan atau turun hujan. 비가 오네요. 비가 오네요. hujan이야. 비가 내리다. 비가 내리다. 비가 내리다. turun hujan atau hujan. 간밤에 비가 내렸다. Semalam hujan. 비가 그치다. 비가 그치다. 비가 그치다. hujan berhenti. 비가 그쳤으면 좋겠다. Semoga hujan berhenti. 눈이 오다.
눈이 오다. 눈이 오다. turun salju. 오늘은 눈이 올 거예요. hari ini akan turun salju. 눈이 그치다. 눈이 그치다. 눈이 그치다. salju reda atau salju berhenti. 이제 눈이 그치다. sekarang salju reda. 막다. 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 cerah. 오늘 날씨가 맑다. cuaca hari ini cerah. 흘리다. 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 mendung. 하늘이 이미 흐리다. langitnya sudah mendung. 바람이 불다. 바람이 불다. 바람이 불다. berangin. 내일 바람이 불 것 같다. besok sepertinya akan berangin. 구름이 기다. 구름이 기다. 구름이 기다. berawan. 지금 하늘은 구름이 기다. sekarang langitnya berawan. 기온. 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 suhu udara. do. 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 derajat. 영상. suhu di atas 0 derajat. 영하. 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 suhu di bawah 0 derajat. 자, 여러분, kalau tadi kita sudah membahas mengenai kosakatanya, kali ini kita akan langsung masuk ke dalam Hanggugo Munbab, yaitu tata bahasa Korea. Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai tata bahasa Go. Setelah itu, kita akan membahas mengenai tata bahasa Butokaji. Selanjutnya digabungkan dengan L ataupun real Goyeyo. Dan terakhir kita akan membahas mengenai biak bulkujik atau biak tidak beraturan. Sekarang kita akan mulai dari yang pertama dulu ya, yaitu tata bahasa Go. Tata bahasa Go yang bisa diartikan sebagai dan, lalu, atau kemudian. Tata bahasa ini bisa Yorobun gunakan ketika menyambungkan beberapa tindakan atau pernyataan menjadi dalam satu kalimat. Tata bahasa ini juga digunakan untuk menyambungkan suatu tindakan yang terjadi dalam waktu yang berurutan. Cara menggunakannya adalah dengan menggabungkan kata kerja atau kata sifat dengan tata bahasa Go, baik itu ada bacim ataupun tidak ada bacim, tidak akan mempengaruhi penggabungan ini. Beberapa contoh untuk tata bahasa kata kerja atau kata sifat yang digabungkan dengan tata bahasa Go ini adalah sebagai berikut ini. 비가 오고 바람이 불어요. 비가 오고 바람이 불어요. 비가 오고 artinya adalah hujan datang atau hujan turun gitu ya. Go dan 바람이 불어요. berangin atau anginnya berhembus. Sehingga diartikan menjadi hujan dan berangin atau hujan lalu berangin atau hujan kemudian berangin. 집이 크고 멋있어요. 집이 크고 멋있어요. 집이 크고 artinya rumahnya besar dan 멋있어요, megah. 집에 오고 멋있어요, rumahnya besar dan megah. 이 식당은 싸고 맛있어요. 이 식당은 싸고 rumah makan ini atau restoran ini murah dan 맛있어요, rasanya enak. 나는 쇼핑을 하고 집에 갔어요. 나는 쇼핑을 하고
집에 갔어요. 나는 aku 쇼핑을 하고 berbelanja lalu 집에 갔어요. pulang ke rumah. 어젯밤 집에서 숙제하고 잤어요. 어젯밤 집에서 숙제하고 잤어요. 어젯밤 kemarin malam 집에서 di rumah 숙제하고 mengerjakan PR lalu 잤어요. tidur. Selanjutnya tata bahasa yang kedua yaitu buto kaji. Dari bla 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 sampai bla bla bla. 여러분 bisa gunakan tata bahasa ini ketika menyatakan permulaan atas sebuah tindakan atau permulaan atas suatu waktu hingga akhir dari kejadian tersebut. Atau bisa juga untuk menyatakan permulaan atas waktu dalam suatu kalimat. Cara menggunakannya adalah dengan menggabungkan kejadian yang pertama atau waktu yang pertama, yaitu biasanya bentuknya itu adalah kata benda ya. Kemudian dilekatkan dengan buto yang memiliki arti dari. Lalu kemudian digabungkan dengan kejadian yang kedua atau waktu yang kedua, lalu digabungkan lagi dengan kaji yang artinya sampai. Sehingga memiliki arti bla 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 dari, bla 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 sampai. Contoh kalimat untuk tata bahasa buto kaji ini adalah sebagai berikut ini. 4시부터 6시까지 운동을 합니다. Yang artinya 4시부터 dari jam 4, 6시까지 sampai jam 6 운동을 합니다. Berolahraga. Saya berolahraga dari jam 4 sampai dengan jam 6. 저는 4시부터 6시까지 운동을 합니다. 12월 20일부터 겨울방학입니다. 12월 20일부터 dari tanggal 20 Desember 겨울방학입니다. adalah liburan musim dingin. 어제는 새벽 1시까지 공부했습니다. 어제는 kemarin 새벽 1시까지 sampai jam 1 subuh 공부했습니다. belajar. Jadi kalau ditranslitkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kemarin belajar sampai jam 1 subuh. 한국 날씨는 6월부터 8월까지 덥습니다. 한국 날씨는 cuaca Korea 6월부터 mulai bulan Juni 8월까지 sampai bulan Agustus 덥습니다. panas. Jadi kalau ditranslitkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi cuaca Korea mulai bulan Juli atau dari bulan Juni sampai bulan Agustus panas. 아침부터 지금까지 식사를 못했습니다. Yang artinya 아침부터 dari pagi hari 지금까지 sampai sekarang 식사를 못했습니다. Yang artinya tidak bisa makan. Jadi dari pagi hari sampai sekarang tidak bisa makan. Tata bahasa yang ketiga adalah el 거예요 atau real 거예요 yang memiliki nekim atau memiliki kesan akan bla bla bla. Tata bahasa ini bisa 여러분 gunakan ketika menyatakan suatu rencana atau suatu maksud yang berkaitan dengan masa depan. Cara menggunakannya adalah dengan melekatkan kata kerja yang memiliki bacim dilekatkan dengan el 거예요. Contohnya pada kata kerjanya 먹다 yang artinya makan. Pada kata 먹다 seperti biasa danya yang berwarna merah kita pegu dulu menjadi 먹. Lalu kemudian digabungkan dengan el 거예요.
sehingga menjadi 먹을 거예요. Sementara pada kata kerja tanpa bacim akan digabungkan dengan real 거예요. Contohnya pada kata 마시다. Seperti biasa, hanya yang berwarna merah kita pegu dulu, sehingga menjadi 마시. Kemudian kita gabungkan dengan real 거예요, sehingga menjadi 마실 거예요. Bentuk ini juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu dugaan loh. Contoh kalimat pada kata kerja 을 거예요 atau real 거예요 ini adalah sebagai berikut ini. 오늘 저녁에는 비빔밥을 먹을 거예요. 오늘 yang artinya adalah hari ini, 저녁에는 pada malam hari, 비빔밥을 먹을 거예요. akan makan bibimbap. 다음 주 한국에 갈 거예요. 다음 주 artinya minggu depan, 한국에 ke Korea 갈 거예요. akan pergi. Sehingga di dalam bahasa Indonesia menjadi minggu depan akan pergi ke Korea. 다음 주 한국에 갈 거예요. 주말에 친구를 만날 거예요. 주말에 pada akhir pekan 친구를 teman 만날 거예요 akan bertemu. Jadi jika ditranslitkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi pada akhir pekan akan bertemu dengan teman atau pada akhir pekan akan bertemu teman. 유진 씨는 오늘 아마 안 올 거예요. 유진 씨는 유진 오늘 hari ini 아마 mungkin 안 올 거예요. Tidak akan datang. Jadi jika ditransitkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Eugene mungkin hari ini tidak akan datang. 아마 극장에 사람이 많을 거예요. 아마 mungkin 극장에 di teater 사람이 많을 거예요. Akan ada banyak orang atau akan ramai. Jadi jika ditransitkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi mungkin di teater akan ramai. Selanjutnya adalah tata bahasa yang terakhir yaitu tentang 비읍 불규칙 atau biop tidak beraturan. Tata bahasa kali ini kata kerja atau kata sifat yang tidak beraturan yang memiliki bacim biop seperti kata 쉽다, 어렵다, 덥다, 춥다, 고맙다. Semuanya itu jika digabungkan dengan tata bahasa atau disandingkan dengan yang berawalan huruf vokal, maka si bacim biop itu akan berubah menjadi U. Contohnya, pada kata 쉽다. Seperti biasa, hanya yang warna merah kita pegu dulu ya. Lalu kemudian kita gabungkan dengan tata bahasa A 아니면 O요. Seperti biasa, 쉽다nya tadi sudah danya kita pegu sehingga menjadi sweep. Kemudian setelah itu, sweep ini diakhiri dengan bunyi selain A atau O bulat, maka digabungkannya dengan Oyo. Tadi kita sudah sepakati bahwa ada bacim biop ketika bertemu dengan vokal dia akan berubah menjadi U. Sehingga sweep yang tadi tidak lagi menjadi sweep tetapi menjadi sui. Lalu bacimnya yang biop tadi berubah menjadi U. Kita tambahkan dengan oyo. Sehingga jika digabungkan akan menjadi 수이워요. 수이워요. Loh, kok 수이워요, Sam? Iya, karena ketika U bertemu dengan O, maka otomatis dia akan berubah menjadi wo. Sehingga bukannya menjadi si O, si U, Oyo, tetapi menjadi 수이워요. Kata selanjutnya ada 어렵다. Seperti biasa, hanya ini yang warna merah kita pegu ya nanti ketika bertemu dengan tata bahasa yang diawali dengan vokal. Ya, nah kita dilihat di sini, ini akan kita gabungkan misalnya dengan contoh vokal
Contoh tata bahasanya adalah a atau o, so. Nah, ketika digabungkan dengan a atau o, so, seperti biasa, dari kata oreopta kita pegu dulu, kita hilangkan. Kemudian ada bacim biap, di mana bacim biap ini ketika digabungkan dengan vokal, maka dia otomatis akan berubah menjadi u. Sehingga menjadi oryou. Oryou kemudian akan kita gabungkan dengan oso. Loh, kok Zem, kenapa nggak digabungkan dengan aso? Karena oryou diakhiri dengan bunyi vokal yang tidak berbunyi a atau o bulat. Sehingga akan digabungkan dengan oso. Kalau dia diakhiri dengan a atau misalnya dengan o yang bulat, maka dia akan digabungkannya dengan aso. Oke, karena oryou ini diakhiri dengan vokal selain a atau o, maka dia akan digabungkan dengan oso. Sehingga menjadi 어려워서, 어려워서, 어려워서. Kata yang selanjutnya ada 덥다, 덥다 yang artinya panas. 덥다 seperti biasa hanya kita pegu, lalu kemudian kali ini kita akan gabungkan dengan contoh tata bahasa yang diawali dengan vokal yaitu tata bahasa seyo. Lalu bacim biapnya ini otomatis berubah menjadi u sehingga menjadi tou. Tou kemudian akan kita gabungkan dengan tata bahasa seyo. Loh, Sam, kenapa nggak digabungkan dengan seyo? Karena tou ini diakhiri dengan bukan bacim ya, tetapi sudah berubah menjadi vokal sehingga digabungkan dengan seyo. Otomatis menjadi 도우세요. 도우세요. Contoh kalimat dari Bible Kuicik yang berubah menjadi bentuk U adalah sebagai berikut ini. 정말 고마워요. Tadi 고맙다. Lalu kemudian menjadi 고마워요. 정말 고마워요. Terima kasih banyak, gitu ya. Lalu kalimat yang selanjutnya ada kimchi는 매워요. 매워요 dari kata 맵다. Seperti biasa hanya kita pegu lalu kemudian si bacim biopnya itu kan berubah menjadi u ya. Jadi menjadi 매워요. 김치는 매워요. 김치 pedas. 어제는 날씨가 너무 더웠어요. 어제는 그 말인 날씨가 좋아졌냐 너무 더워서요 sangat panas. Selanjutnya ada kata kalimatnya itu 이번 시험은 어려웠어요. 이번 시험은 어려웠어요. Ujian kali ini susah. Contoh kalimat selanjutnya ada 그는 사랑에 빠지기 쉬워요. Yang artinya dia 사랑에 빠지기 쉬워요. Mudah jatuh cinta. Kalau tadi bacim biep ketemu sama vokal dia akan berubah menjadi u. Kali ini ada bacim biep yang ketemu vokal dia akan berubah menjadi o. Loh, kok bisa? Mari simak sama-sama. Contohnya pada kata dopta, gopta, jika digabungkan dengan vokal a atau o, maka bacim biap tersebut akan berubah menjadi o. O-nya yang o bulat ya, menjadi o. Contohnya, pada kata dopta, maka misalnya kita gabungkan dengan tata bahasa a atau
oyo. Dari kata dopta yang tadi, ya, dari kata dopta, kemudian danya yang warna merah kita pegu, lalu tinggal ada katanya dop. Dari dop ini, kemudian kita pecah. Dop, bacim biapnya kita pindahkan dulu, kita singkirkan dulu. Jadi dari kata dop menjadi do, yang kemudian tadi bacem biap yang kita singkirkan akan otomatis berubah menjadi O bulat. Loh, Sam kok O bulat? Ya, karena vokal sebelum bacim biap itu adalah O bulat. Sehingga otomatis dia akan berubah menjadi O bulat. Setelah itu, kemudian kita tambahkan, baru dengan kita tambahkan dengan tata bahasa yang tadi, yaitu ayo. Loh, Sam kenapa ayo? Kenapa nggak oyo gitu ya? Karena vokalnya itu O bulat. Maka syarat untuk digabungkan dengan tata bahasa ayo adalah A atau O bulat, ya, kata yang diakhiri dengan A atau O bulat, maka dia akan digabungkan dengan oyo. Sehingga sehingga katanya bukan menjadi do o ayo, otomatis ketika O ketemu dengan A menjadi wa, sehingga menjadi dowayo, yang artinya tolong, dowayo. Selanjutnya pada kata gopta. Gopta akan kita gabungkan dengan tata bahasa aso atau oso. Seperti sebelumnya, danya dari kata gopta itu kita pegu, lalu kemudian bacim biapnya kita pisahkan dengan bentukan gop yang tadi, sehingga menjadi ko. Lalu kemudian bacim biap yang tadi, yang go yang gopta itu, o. Sehingga bunyinya menjadi go o. Kemudian kita gabungkan dengan tata bahasanya aso. Kenapa Sam kok aso? Ya, lagi-lagi karena vokal terakhir itu adalah o bulat. Di mana vokal terakhir o bulat ini akan otomatis digabungkan dengan aso, bukan dengan oso. Sehingga menjadi gowaso. Gowaso. Sehingga menjadi gowaso. Kenapa Sam kok gowaso? Ya, karena O ketika bertemu dengan A, otomatis dia akan berubah menjadi wa. Sehingga menjadi gowaso. Kalau tadi kita membahas tentang bacim biap bulkuicik atau bacim biap yang tidak beraturan, kali ini kita akan membahas tentang bacim biap guicik, yaitu bacim biap yang beraturan. Beberapa kata yang memiliki bacim biap dan termaksud kata beraturan adalah sebagai berikut ini. Contohnya pada kata ipta, yang artinya memakai. Ipta seperti biasa hanya kita pegu lalu kemudian kita gabungkan dengan tata bahasa ayo ataupun oyo, sehingga menjadi iboyo. Ada kata jopta. Jopta kita gabungkan dengan A atau oyo menjadi jobayo. Japta kita gabungkan dengan tata bahasa A atau oyo menjadi jabayo. Nah, bagaimana ya Robun? Sudah mulai paham? Kali ini ada bacim biap beraturan yang kita masukkan ke dalam kalimat. contoh kalimatnya, 그녀는 승우형 재킷을 입었어요. 그녀는 wanita itu 승우형 재킷을 입었어요. Memakai jaket kakak 승우. Wanita itu memakai jaket kakak 승우. contoh kalimat selanjutnya adalah 이 식당은 좀 좁아요. 이 식당은 restoran ini 좀 좁아요. sedikit sempit. Contoh kalimat selanjutnya,
내 손을 꽉 잡으세요. 내 손을 꽉 잡으세요. Yang artinya 내 손을, tanganku, 꽉 잡으세요. pegang erat-erat. 내 손을 꽉 잡으세요. pegang tanganku erat-erat. Yorobun, sampai di sini dulu ya video pembelajaran kita kali ini. Jika ada pertanyaan, saran, kritik, Yorobun bisa ketik di kolom komentar. Lalu di kolom deskripsi ada file PDF yang bisa Yorobun download untuk membantu Yorobun memahami materi kali ini. Sampai jumpa di video bab ke-12 selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan komen, juga subscribe. Lalu kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya Yorobun selalu update video-video terbaru dari Pangsem. 수고했어요, 여러분. 감사합니다.